Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat menyaksikan video podcast ini. Saya Sapuani dan terima kasih telah berkunjung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang filter gelembung. Jadi filter gelembung ini teman-teman adalah personalisasi pengguna internet dengan bantuan teknologi algoritma sehingga menentukan informasi apa saja yang akan kita dapatkan di internet. Nah, jadi saya punya cerita teman-teman. Jadi kan selama pandemi itu eh, kegiatan berkumpul-kumpul itu kan dilarang. Nah, jadi pengajian-pengajian yang ada di desa saya itu ditiadakan dan ibu saya tidak bisa lagi mendengarkan ceramah-ceramah agama. Nah, kemudian sesuai dengan rekomendasi salah satu guru di sini, katanya boleh kok mendengarkan ceramah-ceramah agama di YouTube. Dan ibu saya pun meminta saya untuk dibuatkan akun YouTube. Singkat cerita, saya buatkanlah ibu saya akun YouTube. Pada suatu hari, baru-baru saja, saya dapati ibu saya ini membenci dan tidak suka pada salah satu tokoh pejabat publik di Indonesia. Dan saya heran, loh kok bisa gitu? Padahal kan setahu saya ibu saya ini hanya menonton tentang ceramah-ceramah agama. Paling tidak ya resep-resep masakan lah gitu. Kenapa bisa sampai ke perpolitikan di Indonesia gitu? Saya pun penasaran dan saya telusuri melalui histori dan itu banyak sekali. Tapi saya tidak menyerah dan saya dapati bahwa pada mulanya ibu saya ini memang hanya menonton tentang ceramah-ceramah agama dari tokoh-tokoh terkenal seperti Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian melalui rekomendasi di YouTube mungkin berkembang ke perbedaan kelompok agama seperti perbedaan mazhab, perbedaan kelompok Wahabi, Salafi, NU, Muhammadiyah. Tidak berhenti di situ, berkembang lagi ke perpolitikan Islam seperti FPI, Habib Rizik, dan lain sebagainya. Dan tidak berhenti sampai di situ lagi, masih berlanjut. Saya lihat ibu saya itu bahkan menonton tentang teori konspirasi, penghinaan kitab suci, dan sekarang ibu saya menjadi seorang oposisi. Padahal mungkin belum tahu itu apa oposisi dan lain sebagainya. Dan inilah mengerikannya filter gelembung, teman-teman. Filter gelembung ini bisa menyebabkan kita terkena auto propaganda yang tak terlihat. Filter ini juga bisa membuat doktrin kepada penggunanya dengan ide-ide yang ada di media sosial. Filter ini mengabulkan hasrat rasa ingin tahu dan memberikan ruang lingkupnya gitu. Seperti ibu saya tadi, ingin tahu tentang agama, kemudian berkembang ke perbedaan kelompok, berkembang ke perpolitikan Islam, kemudian berkembang lagi sampai ke perpolitikan yang ya itulah. Kemudian filter gelembung ini teman-teman ternyata tidak hanya ada di akun YouTube, tetapi ada juga di platform lain seperti Google, Facebook, Instagram, Twitter, Netflix bahkan, dan Allshop itu juga menggunakan filter semacam ini. Jadi tidak hanya di YouTube. Di sistem ini teman-teman, kita itu seperti tinggal di suatu ruang lingkup atau dunia kita sendiri, yang di dalamnya itu ada orang-orang yang sama sepemikiran dengan kita. Dan filter ini membuat kita jarang berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin beda pendapat dengan kita. Nah, di YouTube algoritma ini merekam dan mempelajari pola-pola tontonan kita dan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan pola tersebut. Jadi apa yang ada di beranda kita itu adalah konten-konten yang biasa dan suka kita tonton gitu. Kalau teman-teman melihat video dari dua YouTuber bersaudara itu, yang kenapa mereka keluar dari YouTube, yang judulnya itu kalau tidak salah YouTube lebih dari TV. Nah, di situ mereka menjelaskan tentang itu.
Katanya bahwa YouTube itu adalah tokonya, kemudian iklan itu pelanggan, customernya, dan kita itu adalah produknya. Kenapa kita produknya? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa apa yang kita cari, apa yang kita sukai, dan apa yang kita klik itu direkam oleh sistem algoritma itu, dan itu dijual ke pengiklan customernya. Dan itulah filter gelembung. Berbahaya sekali. Filter gelembung ini juga menyebabkan dua bias kognitif, teman-teman. Pertama, bias konfirmasi, dan kedua, bias afinitas. Bias konfirmasi itu membuat kita cenderung lebih mempercayai suatu informasi baru itu sebagai benar, kredibel, kalau itu sesuai dengan keyakinan yang sudah kita anut. Gitu. Kemudian bias afinitas, kita itu cenderung lebih menyetujui pendapat orang-orang yang memiliki kesamaan dengan kita, sama agama, sama hobi, sama ideologi politik gitu. Seperti contoh cerita saya tadi, bahwa ibu saya misalnya kan ceritanya mencari mendengarkan ceramah-ceramah Islam. Pasti tidak mungkin ada di beranda ibu saya itu ceramah-ceramah agama lain, agama Katolik misalnya. Itu pasti tidak mungkin, karena itulah sistemnya. Apa yang tidak kita sukai itu tidak mungkin muncul di beranda kita, tidak mungkin direkomendasikan, dan itu berbahaya, teman-teman. Dengan adanya dua bias kognitif tadi, itu bisa membuat berita-berita hoax itu menyebar luas karena kita terfilter gelembung-gelembung. Kita berada di ruang lingkup dunia kita sendiri gitu. Dan bagaimana cara mengatasinya? Ya harusnya perusahaan-perusahaan besar itu seperti Google, Facebook itu membuat filter lain untuk mengcounter filter ini. Karena filter ini sepertinya menurut saya hanya menguntungkan para pengusaha, pengiklan, tidak untuk kita yang sebagai produk. Tapi ya paling tidak kita bisa mencegah itu, mencegah kita agar terpolarisasi, terpersonalisasi, dengan mencoba mendengarkan suara-suara yang berbeda, yang belum pernah kita dengar sebelumnya, seperti itu. Kemudian juga kita lebih berhati-hati terhadap suatu informasi. Kalaupun ada, itu kita harus melakukan verifikasi dari sumber lain. Misalnya kita dapat informasi dari koran Tempo misalnya. Kemudian kita tahu bahwa koran Tempo ini kan saat ini oposisi. Kita harus cari dari sumber lain, paling tidak 3 lah, koran Tempo misalnya, kemudian Kompas, atau cari lagi di CNN. Nah, dengan itu kita memiliki banyak sudut pandang gitu, sehingga kita bisa melihat masalah itu secara lebih bagus, lebih lengkap. Kalau kita hanya pada satu sudut pandang, ya susah gitu. Kita jadi mudah di framing dan di propaganda, auto propaganda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.